Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar siswa-siswaku semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini kita akan membahas materi baru yaitu the present continuous tense. Baik, sebelum kita melanjutkan materi hari ini, jangan lupa untuk menyiapkan buku catatan dan pulpen kalian ya. The present continuous tense. Sebelum Mrs. membahas lebih jauh, coba kalian perhatikan. At the moment, I'm playing football. Di sini kalian akan melihat kata kerja play. At the moment, I'm playing football. Saat ini, saya sedang bermain bola. Nah, the present continuous tense. Menggunakan kata kerja play. Lihat pola kalimat ketika kalian menggunakan kalimat positif pada present continuous tense. Maka susunannya adalah I sebagai subjek, kemudian to be, dan diikuti kata kerja yang diberi imbuhan ing. I am playing. I'm playing. You are playing. We are playing. They are playing. Atau you're playing. We're playing. They're playing. He is playing. She is playing. It is playing. Atau bisa juga he's playing. She's playing. It's playing. Nah, sudah tahu ya, ketika kalian membuat pernyataan yang berbentuk positif, maka rumusnya atau polanya adalah yang pertama subjek, to be, diikuti kata kerja, dan mendapat tambahan ing di belakangnya. Kemudian ada the present continuous tense lagi. Kalian bisa melihat ada sebuah gambar, dan di bawahnya ada sebuah pernyataan berbentuk pertanyaan yang mengikutinya. Is he playing football at the moment? Apakah dia laki-laki bermain football saat ini? Ada jawaban, no, he isn't. He is running. Tidak, dia tidak melakukannya. Dia laki-laki sedang berlari. Asal kata run kemudian mendapat tambahan ing di belakangnya. Nah, berikut pola kalimat yang digunakan ketika kalian menggunakan kalimat berbentuk interrogatif dan negatif. Yang pertama adalah to be, kemudian subjek, dan verb atau kata kerja. Am I playing? Are you playing? Are we playing? Are they playing? Is he playing? Is she playing? Is it playing? Nah, jangan lupa ya. Am, kemudian I. Are, pasangannya adalah you, we, they. Is, pasangannya adalah he, she, it. Itu yang berbentuk interrogatif atau pertanyaan. Bagaimana ketika berbentuk negatif? Seperti yang tadi kalimat yang sudah Mrs. bacakan. Ketika kalian membuat pernyataan berbentuk negatif, maka yang mengikutinya adalah yang pertama subjek, kemudian to be, dan kalian menambahkan not setelah to be, terus ada kata kerja. Jangan lupa untuk menambahkan ing di belakang kata kerja. Seperti ini polanya. I am not playing. Atau bisa juga I'm not playing. You are not playing. We are not playing. They are not playing. You aren't playing. We aren't playing. They aren't playing. He is not playing. She is not playing. It is not playing. He isn't playing. She isn't playing. It isn't playing. Is it clear ya? Sudah paham? Untuk kalimat yang berbentuk positif, interrogatif, dan negatif, bagaimana pola kalimatnya? Nah, kita ulang lagi ya. Ketika ada sebuah pertanyaan, what is she doing? Kalian bisa lihat, ada seorang anak perempuan sedang menggambar. Maka kalimat yang digunakan, she is drawing a picture at the moment.
She is drawing a picture at the moment. Dia perempuan sedang menggambar sebuah gambar saat ini. What is Tweety doing? It's flying. Dia sedang terbang. Nah, berikut ada beberapa kata kerja yang diikuti ing. Listen menjadi listening, die menjadi dying, write menjadi writing, hope menjadi hoping, travel menjadi traveling. Sudah paham ya? Ada beberapa kalimat yang memang berubah, ada beberapa kata yang berubah ketika mendapat tambahan ing, maka kata belakangnya, huruf di belakangnya mendapat double. Di sini ada hope dan travel. Kemudian write, huruf vokal paling belakang itu dihilangkan menjadi writing. Di sini Mrs. berikan beberapa kata untuk kalian rubah menjadi pola present continuous tense. Silakan kalian coba lihat, ada begin, listen, lie, swim, study, happen, get, use, admit, try, decide, come, and put. Perhatikan dulu ya penulisannya. Nah, berikut ketika mendapat tambahan ing. Beginning. Kalian sudah lihat ya. Beginning. Mendapat tambahan n dan ing. Rubbing. Listening tetap. Lying berubah. Swimming. Studying. Happening. Getting. Using. Admitting. Trying. Deciding. Coming. And putting. Sudah bisa tahu ya perbedaannya dan perubahannya ketika mendapat tambahan ing di belakang katanya. Nah, setelah kita tadi membahas pola kalimat ketika menggunakan present continuous tense, kalian harus bisa tahu bagaimana sih present continuous tense itu digunakan. Yang pertama, present continuous tense digunakan ketika tindakan atau aksi yang terjadi pada saat kalian berbicara. Ya, kejadian yang terjadi di sekeliling kalian pada saat itu juga. Misalnya, now I'm doing the washing up. Sekarang saya sedang mencuci. Ya, kata keterangan waktu yang digunakan adalah now yang digarisbawahi. Sekarang. Ada lagi, she is working very hard nowadays. Dia perempuan sedang bekerja sangat keras saat ini. Nomor 2, ada temporary situation untuk keadaan yang bersifat temporer atau tidak selamanya. Misalnya, I am staying with the friends at the moment. Saya tinggal dengan seorang teman saat ini. Nah, berikut adalah contoh tindakan yang terjadi pada saat ini. Kalian bisa lihat gambar, ada dua orang yang sedang menari. They are dancing right now. They are dancing right now. They kemudian diikuti are dancing right now. Keterangan waktunya adalah right now, saat ini, sekarang. Kemudian contoh yang temporary situation atau keadaan yang tidak bersifat selamanya atau hanya sementara. They normally play tennis, but this week they are skating. Mereka normalnya bermain tenis, tetapi minggu ini mereka sedang bermain skating atau bersepatu roda. The present continuous tense is used for, tadi yang 2 sudah kita bahas. Yang ketiga, changing or developing situation, untuk situasi atau keadaan yang berubah. Contohnya, his English is getting better. Bahasa Inggrisnya terus membaik. It's getting colder. Ini semakin dingin. Ya, untuk sesuatu yang terus berubah atau berkembang.
maka menggunakan getting. Number 4, fixed arrangement in the near future. Untuk memastikan arrangement, rencana-rencana yang terjadi dalam waktu dekat. Misalnya, they are getting married next week. Mereka akan menikah pekan depan atau minggu depan. Ya, maka ada penambahan getting, bukan cuma they are married, tetapi ada they are getting married next week. Nah, berikut ada contoh changing situation untuk situasi yang berubah. Yesterday it was very sunny. Today it's raining more and more. Jadi kemarin sangat cerah, tetapi hari ini hujan terus. Future arrangements untuk rencana masa depan. They are celebrating a party next weekend. Ingat ya pola kalimatnya. Celebrating, kata dasarnya adalah celebrate. Sekarang adalah keterangan waktu yang biasa dipakai pada saat kalian menggunakan the present continuous tense. Yang pertama now, at the moment, at present, today, nowadays, this week. Pada dasarnya, semua kata keterangan waktu yang dicantumkan adalah menerangkan sesuatu atau tindakan yang sedang berlangsung saat itu juga. Contohnya, they are throwing snowballs now. Kalian bisa lihat ya, mereka sedang melempar bola salju sekarang. Nah, yang digaris bawahi now berarti sekarang. Nah, setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Mrs. sudah paham ya tentang penggunaan the present continuous tense dan pola kalimat yang digunakan ketika kalian menggunakan pernyataan positif, pernyataan negatif, dan interrogatif. Jangan lupa untuk terus dipelajari dan ditulis di buku catatan kalian. That's all for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.